Erasmus, apa itu Erasmus Mundus, kemudian apa aja benefitnya, kemudian ada contoh program Erasmus Mundus yang sekarang saya sedang jalani, EDIS program, kemudian bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana pengalamannya sejauh ini, dan kenapa sih kita harus daftar ke Erasmus Mundus. Ini tentang profil saya. Nama saya Revo Limi Akbar, bisa dipanggil Revo. Usianya 23 tahun, sekarang sedang belajar tentang Data Science dan Software Engineering di OBU Academy. Dan S1-nya di Fasilkom Revo, UI. sorry, masih di outline ya di ininya presentasinya? Enggak. Masih di outline kan ya? Sekarang udah enggak sih. Oh, iya, ini kelihatan di screen-nya masih di outline. Masih outline. Revo. Mungkin mau kita saja yang bantu changing slide. Bentar, ini resume share. Iya. Sekarang gimana? Sekarang udah balik ke PPT-nya, mungkin play from the start. Coba diganti-ganti slide-nya. Coba share desktop aja deh. Sekarang gimana? Ya, ini udah bisa diganti. Oke, ini tentang saya. Namanya Revo Limi Akbar, bisa dipanggil Revo, usianya 23 tahun. Sekarang prior work experience-nya sebelumnya udah pernah kerja jadi software engineer di automation. Dan ini IELTS-nya. Ini kenapa di-share? Karena banyak banget yang nanya, Kak, IPK segini bisa nggak daftar? Kak, IELTS segini bisa nggak daftar? Sebelumnya tergantung sama requirement programnya ya masing-masing. Bisa dicek di tiap program yang kalian inginkan. Sekarang apa itu Erasmus? Nah, ini banyak banget yang nggak tahu soal Erasmus di Indonesia setahu saya. Karena saya juga sendiri tahunya dari pameran IHEF. Dan Erasmus itu sebetulnya program exchange yang dibuat oleh Uni Eropa dari tahun 1987. Jadi kalau misalkan ada yang dengar mahasiswa Erasmus, itu biasanya anak S1 yang lagi melakukan exchange di universitas-universitas di Eropa gitu. Dan ya umumnya sih mahasiswa-mahasiswa Eropa ya yang ngelakuin Erasmus. Dan Erasmus Mundus ini cabang dari Erasmus juga, di mana Erasmus Mundus ini program master. Umumnya itu programnya 22 tahun. Dan biasanya itu minimum kalian harus berada di 2 negara berbeda gitu selama 2 tahun tersebut. Dan biasanya lebih bahkan. Jadi umumnya itu setiap 4 bulan kalian harus pindah negara untuk menjalankan program studi kalian, dan kadang kalian bisa milih, kadang juga emang harus dijalanin programnya. Dan ya, ini contoh, ini yang paling pentingnya ya, scholarship benefitnya. Jadi kebagi dua, ada mahasiswa dari program country dan mahasiswa dari partner country. Untuk mahasiswa program country ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang negara asalnya itu melayani atau menjadi host dari suatu program Erasmus gitu. Dan untungnya Indonesia bukan termasuk program country ya, kita termasuk di partner country. Dan dari partner country ini jadi ada kontribusi untuk partisipasi, jadi biaya universitas, biaya administrasi itu tercakup di sini, 9.000 euro. Dan kita juga akan mendapatkan biaya traveling, itu 3.000 euro untuk Indonesia, karena jarak kita ya 10.000 km ya dari Finland. Dan kita juga akan dapat installation cost ini untuk beli barang-barang ketika kita baru sampai, itu dapat 1.000 euro, dan ada uang bulanan 1.000 euro per bulan. Jadi in total ini kita dapat 49.000, tapi selama 2 tahun, tapi dikurangi oleh 18.000 euro yang ini ya, karena kita nggak dapat akses untuk yang ini. Jadi totalnya 31.000 euro selama 2 tahun. Jadi lumayan banyak, tapi jangan lupa ditabung. Dan ini ada asuransi di luar biaya-biaya yang tadi. Ya umumnya ini kita dapat real cost ya untuk setiap kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya belum pernah ngebandingin asuransi Eropa lainnya, cuma berbagai sumber mengatakan ini salah satu yang terbaik. Kemudian juga, nah ini contoh dari program
EDIS ya, program Erasmus Mundus itu EDIS program. Dan ini kalian bisa lihat peserta-peserta program EDIS itu dari berbagai negara, ada Kazakhstan, Ukraina, Pakistan, Turki, dan negara-negara lainnya. Dan kalian harus tahu juga bahwa Erasmus Mundus EDIS program ini ingin mengambil student dari berbagai negara gitu. Jadi setiap negara itu dapat kuota. Nggak setiap negara juga, setiap daerah gitu. Misalkan untuk Afrika, mereka pengen ngambil minimal 1 orang. Dari Asia Tenggara contohnya 1 orang juga. Dan itu ngebantu banget gitu untuk persaingannya. Kemudian contohnya dari EDIS program ini, EDIS program adalah Erasmus Mundus Joint Master Degree Program on the Engineering of Data Intensive Intelligence Software Systems. Dia tujuannya adalah menjembatani antara data science dan software engineering. Jadi bagaimana caranya mendapatkan bisa menyajikan data science secara lebih efisien dan lebih mumpuni. Dan ini kolaborasi antara Obo Academy, University of Balearic Islands, University L'Aquila, dan Maladalan University. Dan kolaborasinya itu bisa dilihat di sini. Jadi pada tahun pertama, setiap mahasiswa akan menjalani studinya di Obo Academy. Kemudian di tahun kedua kalian bisa memilih 1 di antara 3 universitas yang terdapat di dalam programnya, dan kalian ini akan menjalaninya berdasarkan spesialisasinya. Dan ini beda-beda untuk setiap program. Jadi untuk EDIS program contohnya, jadi 1 tahun di Finlandia dan 1 tahun di universitas pilihannya. Tapi yang seperti yang tadi saya sudah bilang, umumnya itu program-program Erasmus ya setiap 4 bulan kalian akan pindah. Tapi yang bisa saya bilang di sini 2 di antaranya itu adalah EDIS dan Seklo itu tahun pertama di Finland, tahun kedua akan bisa berpindah di Universitas lainnya. Dan ini relatif sih ya, tapi kalau menurut saya lebih baik yang 1 tahun untuk tinggal di negara tersebut gitu, karena waktu untuk adaptasi itu cukup lama gitu. Dan kalau misalkan kalian pindah-pindah setiap 4 bulan itu bisa, ya tergantung orangnya ya, tapi kalau untuk saya pribadi sih itu agak sulit. Jadi bisa sesuai keinginan kalian aja. Dan ini bagaimana cara pendaftarannya? Pertama kalian harus melihat di program katalog untuk Erasmus. Jadi bisa dilihat klik di link berikut ini. Nanti kan slide-nya bisa di-share ya. Jadi kalian bisa akses juga. Dan kemudian kalian bisa pilih programnya berdasarkan filter gitu. Jadi contohnya untuk saya misalkan atau pembicara lainnya yang sama IT juga bisa pilih program field of study-nya itu apa. Bisa di sini contohnya adalah Information Science and IT. Kemudian negaranya pilih negara Finland contohnya, dan ketika diklik search nanti bisa muncul program-programnya ada apa aja. Dan dari sini kita bisa klik linknya, karena kalau di program katalog ini nggak begitu banyak informasi ya. Jadi kalian bisa klik linknya untuk membuka website dari program tersebut. Kemudian kalian bisa lihat informasi-informasi yang terdapat di dalam website tersebut, contohnya seperti scholarship fee, kemudian juga admission requirement dan hal-hal yang diperlukan. Kemudian kalian bisa tinggal langsung apply aja, karena biasanya form untuk apply-nya juga ada di website masing-masing. Dan ini requirement paling umum, nggak jauh beda gitu ya dengan scholarship lainnya. Kalian perlu membuat irupan CV dan bisa diklik di link berikut ini, itu gampang banget untuk bikinnya. Kemudian juga academic recommendation letters itu biasanya dari dosen. Dan ini sebetulnya nggak begitu susah juga ya untuk minta, karena ini udah rahasia umum kalau untuk recommendation letter itu kalian sendiri yang bikin. Jadi draftnya kalian buat. Jadi itu draft recommendation letter itu isinya tentang kalian memuji diri kalian sendiri. Kemudian kalian bisa share ke dosen, nanti dosennya akan ACC, biasanya nggak dibaca juga, jadi dosen cuma tanda tangan doang, terus ntar kirim balik ke kalian. Dan kemudian itu bisa kalian kirim ke scholarship yang kalian inginkan. Kemudian ada IELTS certificate, ini minimum 7, tapi bisa dicek lagi. Itu cuma umumnya 7. Kemudian juga aktif passport, jadi coba dicek lagi pasportnya masih aktif atau enggak, karena waktu terakhir saya juga nggak aktif gitu, jadi harus direaktifkan. Kemudian transkrip dan ijazah, kalian perlu yang original dan yang sudah ditranslate secara legalize ya.
Dan Certificate of Residence. Ini umumnya untuk program Erasmus karena mereka pengen lihat kalau kalian itu benar-benar nggak ada di Eropa gitu. Dan Certificate of Residence ini kalau waktu saya sendiri itu surat dari kelurahan, kemudian ditranslate pakai penerjemah tersumpah, dan itu udah cukup valid. Dan sejauh ini pengalaman saya dengan diterima di Erasmus ini seakan-akan seperti impian jadi nyata. Karena emang dari dulu pengen banget kuliah di abroad yang nggak harus di Eropa juga sebenarnya. Cuma untungnya keterima dan ini benar-benar pengalaman yang berharga banget. Dan waktu di sini terasa lambat banget karena banyak banget yang terjadi dalam waktu 1 hari, dan international networking itu luar biasa ya. Kalian bisa mengetahui orang-orang dari berbagai negara, bukan cuma suku doang. Dan tiap orang itu punya beda-beda sifat dan kultur dan physical appearance tentunya. Dan kenapa kalian harus apply ke Erasmus Mundus? Karena pertama, kalian bisa kabur dari Indonesia. Jadi waktu itu ingat banget, saya waktu apply itu jenuh banget sama pekerjaan dan restriction dari COVID ya. Dan Erasmus Mundus ini jadi jalan keluar untuk itu semua. Jadi waktu itu pas nggak kabur ya, berangkat dari Indonesia itu benar-benar dari kasus Indonesia itu lagi tinggi-tingginya, nggak bisa kemana-mana, benar-benar di rumah doang. Dan pas pindah ke Finlandia itu benar-benar beda jauh ya, semua orang nggak ada yang pakai masker dan bisa ngapain aja gitu. Dan kalian bakal punya teman-teman program yang luar biasa gitu, karena kan kalau Erasmus ini difilter ya berarti teman-teman classmates-nya. Jadi ya kalian tahu di sini semuanya jadi orang-orang yang pintar-pintar, IPK-nya juga jauh-jauh di atas saya. Jadi benar-benar beruntung gitu bisa dapat masuk ke sini, dan kalian punya peluang untuk tinggal di beberapa negara selama 2 tahun. Yang itu tadi, kalian bisa pilih negara keduanya. Jadi apa lagi yang kalian tunggu, kalian bisa langsung daftar aja. Sekian dari saya.